Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata tembak 12 warga sipil, 10 tewas dan 2 kritis. Seorang penumpang hilang di perairan Turiri Mimika saat perahu cepat yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi. Edarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, pasangan suami istri diringkus polisi. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyerang sekelompok warga sipil di Kampung Nagoliat, Kabupaten Duga. Dari 12 korban warga sipil, 10 orang meninggal dunia dan 2 orang kritis. Sebagian besar korban ditembak dari jarak dekat. Korban keseluruhan adalah 12 orang, 10 orang meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Salah satu adalah OAP, seorang pendeta yang ada di distrik Kiem. Ya. Kemudian untuk 11 korban tadi sudah diterbangkan dari Duga menuju Timika. Sekira pukul 15.30 semua korban sudah tiba di Timika dan Kapolres Mimika AKBP Gede Putra telah menyiapkan ambulan, baik ambulan Polri, ambulan TNI dan ambulan rumah sakit setelah standby untuk mengevakuasi seluruh korban. Yang dievakuasi 9 meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Ya, mudah-mudahan yang 2 orang luka-luka segera dapat sembuh, dapat perawatan yang baik. Jadi kami sangat menyesalkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, tepatnya yang dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya terhadap warga masyarakat sipil. Dan saat ini kami dari Kepolisian Polda Papua dan Satgas Damai Karten masih mendalami motif-motif kekerasan teror yang dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Polisi dan tentara mengevakuasi 9 orang yang tewas dan 2 orang yang terluka ke Kabupaten Mimika menggunakan helikopter TNI. Tiba di Bandara Moses Kilangin, seluruh korban dibawa ke RSUD Mimika. 2 korban kritis dibawa ke ruang UGD. Adapun kendaraan yang kita siapkan itu berjumlah 9 unit, baik dari RSUD maupun dari kerukunan-kerukunan, termasuk juga dari TNI AU yang membantu untuk menyiapkan unit atau armadanya. Kemudian untuk rencana evakuasi kami nanti setelah tiba di bandara, langsung akan kami arahkan ke RSUD Mimika. Sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing, RSUD Timika tengah melakukan identifikasi terhadap korban. Pihak rumah sakit menyiapkan 15 tim medis agar penanganan terhadap korban berjalan lancar. Di rumah sakit sesuai SOP penanganannya kami lakukan secara maksimal dan tetap kami memberi atensi dalam penanganan SOP pemusnahan jenazah, khusus bagi jenazah yang akan kami tangani terus dengan korban luka hidup. Tetap juga akan sesuaikan dengan SOP di UGD, unit gawat darurat, dan kami sudah komunikasi sejak kami mendapat informasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini lokasi peristiwa di Duga. Polisi dan tentara masih memburu pelaku yang berjumlah 20 orang dan membawa 8 pucuk senjata api. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang penumpang perahu hilang saat terjatuh dari longboat yang ditumpanginya Sabtu lalu. Yosua, seorang guru di kampung Omoga, terjatuh dari atas perahu cepat yang dihantam gelombang tinggi saat ia bersama 19 penumpang lain menyeberang dari Pomako ke Omoga. Kapal sempat menepi dan mencari korban namun nihil karena kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR mengirim anggota lalu mengevakuasi 19 orang penumpang ke kota Timika.
Basarnas Timika sedang melaksanakan pencarian terhadap kejadian kecelakaan kapal satu buah longboat dari Timika menuju ke Omoga, Wanasari dengan penumpang atau person on board 20 orang dan 19 orang dalam keadaan selamat sedang berada di pesisir Pulau Kuriri dan 1 orang sedang dalam pencarian. 1 orang ini terjatuh dari kapal atau yang biasa kami sebut man overboard karena gelombang atau karena cuaca yang tidak bersahabat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Hingga berita ini disusun, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap Yosua, namun belum membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 7 hari, tim SAR akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap seorang penumpang perahu cepat yang hilang di Kabupaten Asmat. Penghentian ini sesuai dengan SOP tim SAR yang hanya membatasi pencarian korban selama sepekan. Kendati demikian, tim SAR tetap memantau perkembangan dan jika ada tanda-tanda korban ditemukan, maka tim gabungan akan melakukan evakuasi. Pencarian terhadap 1 korban yang hilang terkait dengan kecelakaan kapal 1 longboat yang terbalik di daerah perairan antara perairan Semendoro dan daerah Prima pun dengan POB 8 orang dan berhasil ditemukan 7 orang dan 1 dinyatakan hilang. Hingga kemarin tanggal 14 Juli 2022 kami telah usulkan ditutup. Proses pencarian yang berlangsung dari tanggal 8 dari unsur SAR gabungan baik rekan-rekan yang berada di pos SAR Asmat maupun unsur SAR gabungan dari pos AL dan Polairut serta elemen masyarakat yang melakukan perbantuan pencarian telah dilaksanakan secara maksimal. Adapun jika ada masyarakat yang menemukan tanda-tanda akan keberadaan korban atau ada kapal-kapal yang melintas dan menemukan akan tanda-tanda keberadaan korban agar kiranya dapat melaporkan kepada unsur SAR gabungan di daerah Asmat. Perahu cepat Senin pekan lalu membawa 8 penumpang dari Kampung Prima pun menuju Kampung Samendoro, Kabupaten Asmat. Namun dalam perjalanan, perahu dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. 7 penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang bernasib naas. Dari Kabupaten Asmat, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua menurunkan anggotanya untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mencari keberadaan Bupati Mambramo Tengah, Riki Hampagawak, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan dan gratifikasi. Tersangka Riki diduga melarikan diri ke Papua New Guinea. Ia diduga menggunakan jalan setapak melalui Skowutung dan menyeberang ke Papua New Guinea. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, mendapatkan informasi tersangka diantar ke Pasar Skow. Kami dari Polda Papua pada prinsipnya kita membantu dari penyidik KPK terkait penyidikan RHP. Dalam hal ini kita membantu pencariannya. Jadi kami mendampingi penyidik KPK tersebut. Memang dari terakhir kita dapatkan informasi dia diantar ke pasar di dekat Skow. Nah itu kira-kira hari Kamis pagi ya. Kamis pagi dan memang kita masih upayakan, kita juga sebarkan jaringan termasuk juga kontak-kontak kita yang ada di sebelah untuk membuktikan apakah benar dia sudah ke sana seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita tetap akan sejauh dari penyidik KPK meminta bantuan kita akan tetap dukung seperti itu. Riki Hampagawak terjerat kasus korupsi di Kabupaten Mambramo Tengah, anggaran APBD tahun 2013 hingga 2019.
KPK telah menggeledah di sejumlah tempat milik tersangka di Kabupaten Bekasi, Jakarta, hingga Sleman terkait dugaan suap dan gratifikasi yang diterima tersangka dalam berbagai proyek di Pemkab Mambramo Tengah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Res Narkoba Merauke bekerjasama dengan BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Polisi menangkap suami istri yang menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang diduga dikirim dari kota Medan, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Merauke Ibtu Anugrah mengatakan pelaku ditangkap di Jalan Maluku. Saat kamar rumahnya digeledah, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu dan beberapa paket ganja yang dimasukkan dalam kotak plastik. Keseluruhan untuk ganja 26 gram, 55. Kita sisihkan kan, ada sisihkan 0,50 untuk kita ke laboratorium, hasil laboratoriumnya. Terus kemudian untuk sabunya itu ada 1 gram, 95. Jadi hampir 2 gram sabunnya. Untuk ini kita tangkapnya di Jalan Maluku ya, Jalan Maluku. Untuk modusnya pengakuan dari tersangka, dia sudah 2 kali kirim. Yang kita tangkap kemarin hari Rabu itu dengan modus pakai jasa pengiriman JNE, kemudian di paket sedemikian rupa seperti paket-paket seperti biasanya, dibungkus dengan aluminium foil, kemudian digabung dengan udang. Jadi masukin ke dalam paket itu ada udang, ada aluminium foil, ada sabu-sabu dan ada ganja. Seperti itu. Untuk barang bukti sendiri itu didapatkan dari mana? Dikirim dari Medan. Artinya dari Medan itu dalam kemasan yang dicampur dengan udang itu ya? Iya. Menurut pengakuan tersangka seperti itu sudah 2 kali. Tapi kan itu pengakuannya dia. Tapi kalau kita mau lihat memang sudah, karena dia kan sudah sering. Dia sudah sering ngecer, selain dia pakai, ya dia jual. Istrinya juga ikut diamankan? Istrinya ikut diamankan karena hasil urin istrinya positif. Positif 22 ya. Positif sabu, metafetamin sama amfetamin, ganja. Itu istri saya ya? Istri saya. Pasangan suami istri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengklarifikasi pernyataan sebelumnya terkait dugaan pemberian sejumlah dana ke anggota DPR RI untuk memuluskan langkah penetapan pengesahan daerah otonomi baru. Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada Komarudin Watubun dan Nyan Mandenas yang namanya disebut-sebut Bupati. Romanus Mbaraka mengatakan ia sama sekali tidak memberikan sejumlah uang kepada kedua anggota DPR RI tersebut karena kabupaten yang dipimpin tidak memiliki banyak uang. Namun Bupati mengakui ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus terbentuknya DOB Provinsi Papua Selatan. Kalau ada teman-teman yang kontra dengan kita, kami juga mohon maaf. Ini adalah keinginan kami bersama. Bapak Ibu boleh cek di seluruh penggalan tanah selatan Papua. Kami semua orang selatan tanah Papua setuju untuk kami jadi provinsi. Sehingga ketika RUU ditetapkan, kami malah senang menjadi undang-undang dan kami menjadi provinsi. Sekarang bagaimana caranya untuk kita mengisi pembangunan ini terus maju. Sehingga kepercayaan yang negara berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan dengan pembangunan dan terutama kesejahteraan masyarakat Papua. Saya mohon sekali ini jangan dipelintir, jangan dipelesetkan seperti itu. Dan kami tidak melakukan suap dalam 1 rupiah apapun kepada anggota DPR RI karena kami tidak punya uang. Seperti itu. Anggaran saja untuk pembangunan di Merauke tidak cukup. Sehingga kami harus bermandikan keringat, bermandikan air mata darah untuk bagaimana membangun tanah selatan Papua khususnya Kabupaten Merauke.
Jadi kalau ada sebagian yang mempelintir bahwa ini adalah bagian dari suap, itu sama sekali tidak benar. Saya mohon maaf kepada semua pihak. Saya ingin meluruskan pernyataan saya. Banyak senior saya yang dulu berjuang tentang pemekaran ini sudah dipanggil Tuhan. Dan mereka sudah tiada. Dan kami bersyukur di generasi kami, akhirnya RUU disahkan menjadi undang-undang. Jumat lalu pernyataan Romanus Mbaraka menuai polemik di hadapan ASN. Dirinya mengatakan perjuangannya untuk DOB Papua Selatan sangat mahal. Pernyataan itu akhirnya menuai reaksi sejumlah pihak hingga Bupati akhirnya harus meluruskan pernyataannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau setiap pelaku perjalanan yang datang ke Merauke agar memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas. Pemeriksaan secara ketat kembali dilakukan Dinkes untuk mencegah penularan COVID-19 yang saat ini mulai merebak kembali di sejumlah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan kasus COVID-19 di Merauke relatif masih sangat rendah, namun ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada. Ia meminta warga yang belum menerima vaksin booster agar segera mendatangi rumah sakit dan puskesmas. Ya kita harapkan screening dari tempat asal mereka itu yang kuat, kan begitu. Kan ketika mereka mau naik, taruhlah mereka mau melakukan perjalanan ke Merauke di bandara tempat asal mereka, kan kalau proses screeningnya sudah dilakukan dengan baik kan menurut saya tidak perlu. Karena kan perjalanannya cuma berapa jam. Gitu. Mereka sudah peduli lindungi, sudah cek, sudah booster ketiga, dan itu ya silakan. Yang penting kan prokesnya gitu. Yang penting pakai masker. Kemenkes memperingatkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat diminta tidak lengah dan kembali menggunakan masker di luar maupun di dalam ruangan agar tidak terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo memberikan kuliah umum di hadapan Praja IPDN Kampus Regional Papua Sabtu lalu. Dalam kuliah umum tersebut, Wamendagri menekankan penetapan daerah otonomi baru merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. John memberikan contoh Papua Barat saat ditetapkan menjadi DOB saat itu menuai banyak pertentangan dan perdebatan. Namun kini menurut Wakil Menteri, Papua Barat sudah lebih maju dari provinsi lain. Menurut John, 3 daerah otonomi baru yang dibentuk bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Jadi saya diberi tugas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengawal proses DOB ini sampai kita DOB ini jadi model kesejahteraan untuk rakyat Papua. Tidak apa-apa, hari ini banyak orang yang pesimis dengan DOB yang ada, tetapi saya mengukuhkan keyakinan saya bahwa ini pasti akan berbeda. Karena Papua Barat yang awalnya tidak setuju, tapi ternyata kesejahteraan mereka lebih baik daripada yang sekarang. Kita harus jujur. Makanya saya bilang, lebih baik jujur terhadap diri sendiri daripada kita ajak orang lain untuk jujur. Kalau ajak orang lain untuk jujur itu relatif, tapi lebih baik saya jujur terhadap diri saya dulu, baru saya ajak orang lain untuk jujur. Kalau diri sendiri tidak jujur, bagaimana kita mau ajak orang lain untuk jujur? Itu tidak, sangat mustahil. Sangat mustahil. Ya. Makanya adik-adik ini belajar disiplin kan? Sementara itu di Merauke, perwakilan kerukunan masyarakat Sulawesi Selatan meminta Ibu Kota Provinsi Papua Selatan tetap Merauke. Tentu dari sisi infrastruktur, pasti kalau bukan di Merauke biayanya cukup mahal. Dan di Merauke infrastruktur pendukung seperti jalan, itu sudah cukup banyak, sehingga mungkin tinggal ditambah-tambah sedikit sudah bisa berjalan di Ibu Kota Provinsinya. Semua orang tua aku, kakak-kakakku, bundaku, adindaku semua, mari kita bersatu, saling memaafkan, saling mendoakan. Yang jelas dengan bersatu tentu kita bisa buat sesuatu yang lebih baik ke depan untuk warga KSS secara keseluruhan. Jaga perdamaian, jaga keamanan, selalu
apa yang keluar dari lidah kita sebaiknya dipikir 3 kali dulu sebelum kita lepas keluar. Karena yang namanya hati kalau sudah tergores walaupun dia sudah sembuh tapi pasti berbekas. Untuk yang lain saya rasa kita sama-sama tahu bahwa kita semua harus bisa mendukung keberadaan BPS ini dari segala sektor. Tentu dengan sumber daya yang cukup melimpah di warga Sulawesi Selatan pasti siap menjadi bagian daripada pembangunan. Menurut Fadli, letak kota Merauke sangat strategis karena berada di tengah kabupaten lain seperti Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Papua resmi dimekarkan pada 30 Juni bulan lalu menjadi 4 provinsi. Namun 3 provinsi baru itu belum berjalan karena masih menunggu penunjukan caretaker gubernur. Afi Tindarto dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Untuk mencari bibit atlet muda serta memeriahkan HUT RI ke-77, Pemprov Papua Barat menggelar kejuaraan voli yang digelar selama 10 hari di Gedung Olahraga Sanggeng, Manokwari, Ahad kemarin. 50 tim bertanding memperebutkan Piala Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap ada bibit atlet muda yang muncul dan bisa membela Papua Barat saat berlaga nanti di PON 21 yang akan digelar tahun 2024 di Aceh. Mudah-mudahan dengan acara hari ini sebagai trigger atau pemicu bagi kita semua untuk khususnya adik-adik dan pengurus bola voli di mana saja berada, kabupaten kota dan juga di provinsi, terutama di sekitar kota Manokwari ini menjadi pacuan pertama untuk kita menyiapkan diri lebih baik lagi. Ke depan saya bermimpi kita harus punya atlet-atlet lokal yang handal, yang bisa menjadi tumpuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap besok-besok anak-anak kita yang ada di depan saya ini hari ini dan ke depan itu nanti menjadi bibit-bibit unggul untuk menjadi atlet-atlet nasional negara ini. Gubernur menambahkan akan menggelar event besar berskala nasional di Papua Barat. 50 tim yang bertanding dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. 86 orang yang berasal dari Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke turut ambil bagian dalam kejuaraan amatir tinju se-Papua Selatan yang digelar di Gor Heatsai, Merauke. Panitia pelaksana mengatakan kejuaraan dilangsungkan untuk mencari bibit atlet tinju di Papua Selatan yang akan diorbitkan pada ajang kejuaraan nasional. Jadi ini kegiatan dalam rangka memperebutkan Piala Bupati Cup Merauke se-Papua Selatan. Ada berapa peserta yang mengikuti nih? Jumlah peserta yang di awal diperkirakan 100 lebih turun menjadi sekitar 86 atlet. Mereka berasal dari berapa klub, mana saja berapa klub? Berasal dari 4 kabupaten, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Nah, tujuan daripada kegiatan ini Pak Glenn seperti apa? Tujuannya ke depan untuk kita di tanah Papua, khususnya menjelang Papua Selatan, kami bisa siap untuk menghadapi event-event ke depan. Ada berapa kelompok aja yang mengikuti? Artinya kelompok-kelompok apa saja yang dalam ikut ini? Ya, jadi di sini ada 20 kelas yang dipertandingkan, putra dan putri. Putra putri. Ya. Terus ini kelompok anak-anak juga? Youth atau junior. Junior ada 4 kelas yang dipertandingkan dan yang sisanya adalah elit. Elit adalah senior. Senior ya. Sejauh ini Papua dikenal sebagai gudang atlet tinju nasional. Tentu ajang kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari bisa menemukan atlet muda tinju. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.